ketika lu ngomong kayak gitu dan mereka lagi pusing dengan ngurusin acaranya mereka dan tiba-tiba ada ucapan lo, statement lo seperti itu, lo nggak mikirin perasaannya mereka. Lo tahu nggak sih mereka tuh nangis di belakang ini gitu? Lo tahu nggak sih? Iya, jelas. Sempat dapat perasaan bahagia tadi malam akhirnya diumumkan momen penting di tanggal 13 Juni. Wah, sebahagia itu sih kalau masalah diumumin tentang acaranya mereka ya. Karena kan sebenarnya itu yang gue bilang dari dulu kan, dia tuh bisa memilah mana yang bisa dipublish, mana yang harus disakralkan secara agama dan tertutup secara keluarga gitu loh. Dan menurut gue ketika malam dia ngomong kayak gitu, gue pas banget baru nyampe tuh ke belakang studio. Sedih lah, pasti sedihnya tuh sedih bahagia ya, yang ngeluarin air mata bahagia kayak duh gila, orang gue kenal dari kecil gitu, maksudnya kecil lah ibarat kata masih umur berapa gitu, 20 mungkin, 19. Gue kayak sekarang tiba-tiba mau nikah dengan impiannya dia nikah muda selama ini. Dan belakang juga ada ayahnya Lesti kan di backstage itu, lagi ada banyak orang lah. Jadi kita kayak antara bahagia, bangga, speechless aja gitu. Awalnya kita juga nggak tahu kalau mereka akan berani mengumumkan itu awalnya. Tapi ketika pas gue lagi perjalanan ke sana, Bilar ngechat, info, dan akhirnya ya itu yang gue bilang, dia pasti akan membagikan kabar bahagianya dia. Dan itu pun sebenarnya tidak untuk kayak dia ngomongin itu dijual ke TV, enggak, ya emang dari hatinya dia emang harus sudah diumumkan biar satu karena kan terlalu banyak omongan orang ya, bilang itu nyetingan segala macam, capek juga mungkin ya. Mereka kan masih muda gitu loh, pasti kan lebih gampang banget yang namanya psikisnya mereka kena, jadi nggak stabil, gampang emosional segala macam gitu lah. Dan apalagi mereka lagi ngurusin pernikahan ABC segala macam, udah pasti kan pusing kan. Jadi kalau ada masalah dikit langsung deng, dan gua ngeliat dia malam sebahagia itu. Dan dia juga nangis kan, mencoba untuk menahan semua ketika Mama Inul ngasih tahu segala macam wejangan buat dia. Dan ya gue sih sebagai manajer, sebagai sahabatnya bangga lah. Tapi sebelumnya pernah cerita nggak sih tanggal 13 Juni itu apa udah cerita gue gini, gue udah tahu tanggal-tanggalnya mereka, bulan-bulannya mereka gue sudah tahu karena kan gue ngurusin acara juga. Cuma kan gue selalu bilang, gue sahabatan, gue bekerja juga bareng sama Bilar sebagai manajernya dia, tidak akan pernah mau yang namanya gue ungkap ke media sebelum mereka yang mengungkap sendiri itu. Karena menurut gue itu privasinya mereka, karena gue pun pribadi tidak mau privasi gue diganggu sama orang lain gitu. Oke, tanggal 13 Juni itu ada arti tersendiri? Kalau tanggal 13 itu emang mereka semua menentukan ini dengan tanggal pilihannya mereka, bukan orang tuanya ataupun bukan manajernya atau partner kerjanya, bukan, emang murni pure mereka. Jadi ketika mereka ngasih tahu tanggal pun sudah mendekati hari-harinya, baru mereka kasih tahu orang tuanya, baru mereka sharing menurut orang tua mereka masing-masing gimana nih tanggal bagus nggak, dan kayak pasti mereka punya perhitungan lah. Gitu dari tanggal dan bulan semua mereka pasti punya perhitungan, mereka tahu tanggal bagusnya, tanggal apanya mereka pasti udah perhitungan. Berarti ada arti. Udah pertimbangan semua udah pihak lah ya. Iya, udah pertimbangan, lebih ke pertimbangan mereka sih, lebih ke pertimbangan mereka karena kan satu, kita harus sadar juga mereka ini kan berdua kan beda manajemen. Mereka ini juga beda profesi ya. Dalam arti beda profesi adalah walaupun sama-sama di dunia entertain, tapi kan Bilar ini kan basicnya dunia acting, sedangkan Lesti juga kan dunia tarik suara gitu. Jadi berbeda lah. Schedule pun kita juga pasti masing-masing gitu loh. Bukannya kita mencoba untuk menyatukan schedule mereka biar sama-sama di station A, biar sama-sama di station B, tidak. Kita ini malah mengurangi schedule-nya mereka. Ya makanya Lesti sendiri Bilar kan jadi host sekarang jarang banget. Karena emang ya dia pengen turun langsung ke acara ini, dan Lesti pun juga sama kan. Acara jadi juri juga jarang banget kan. Karena emang dia juga pengen mengurusi acara ini karena ngurus sendiri ya. Ya, ngurus sendiri. Walaupun ada WO-nya, ada ya gue juga bantu, ada manajernya dia juga bantu, dan itu deh. Udah itu doang, nggak ada lagi. Oke, Bang, jarak antara lamaran dan pernikahan dekat nggak? Yang Abang tahu aja. Jarak ya, kalau jarak antara pernikahan dan lamaran dan pernikahan deket lah, bisa naik mobil. Berarti tahun-tahun itu ya. Nyampe naik mobil nyampe. Nggak hitungan bulan?
Wah, aduh, gua nggak bawa kalender lagi nih. Ntar lah. Bang Der, nih semakin udah pengen mendekati nih, udah buka omongan Bilar nih. Semakin banyak juga nih kayak yang berita-berita kayak ya biasalah kayak yang dibilang diramal. Aduh, Sama Gimana? makanya daripada lu ngeramal, mending lu lamaran dah, beneran, biar hidup lu lebih bahagia. Gue tuh pernah bilang loh sama salah satu apa namanya, akun YouTube ya. Gue pernah diwawancara juga, gue ngomong kayak gini. Karma tuh do anything menurut gua. Karma do anything. Kalau lo melakukan hal baik, you get good. Kalau lo melakukan hal buruk, ya you get bad. Dan itu apapun terjadi dalam dunia lo. Lo mau tentang cinta, keluarga, omongan, ucapan, perilaku, itu pasti akan balik. Gue tuh sebenarnya tidak pernah mau yang namanya menyenggol job desk orang, karena menurut gue itu juga pekerjaan mereka gitu. Gue udah tahu lah rananya. Kadang kan misalnya kayak contohnya penyanyi ya nyanyi, kadang ada aja yang suaranya jelek, ya kan, tapi kan mereka dibayar. Tapi kan pasti ada sesuatunya di diri orang itu. Dan ketika mereka ngeramal pun juga pasti ada sesuatu hal di dirinya mereka. Cuma bukan tipikal orang yang percaya tentang ramalan ya. Tapi menurut gue kalau seandainya lu ngucap kata-kata ya mereka cuma nikah sebentar habis itu juga bercerai, maksud gue kayak apa sih, lo aneh banget. Nah gue tuh sampai izin loh sama Bilar sama Lesti, gue pengen banget ketemu sama dia. Bukan berarti gue pengen cari masalah, gue tidak pernah mencari masalah sama siapapun. Gue orang yang sangat santai, mungkin di antara semuanya gue manajer termuda kali. Gue orang yang sangat bisa dekat sama siapapun, sama wartawan deh segala macam, secapek-capeknya gue pasti masih bisa bersosialisasi. Cuma maksud gue kali ini lo nggak make sense sih. Lu udah sudah pernah yang namanya lo mengeramal banyak orang. Ngeramal banyak orang tuh banyak banget, artis A, B, C udah pernah disebut. Sampai pernah ada salah satu artis juga ketemu dan akhirnya ujung-ujungnya dia minta maaf. Dan maksud gue, ya benar poinnya itu, lu tuh kayak lebih mengendalui Allah atau Tuhan lah yang dia percaya. Gue nggak tahu entah agamanya apa, mungkin agamanya dia percaya sama air kali ya di kolam biar bisa baca gitu. Itu makanya gue tuh pengen banget sebenarnya ketemu sama dia. Gue cuma pengen nanya kayak ada masalah apa sih sebenarnya gitu loh. Gue bukannya pengen jadi hero buat mereka berdua, cuma kayak mereka ini kan umurnya di bawah-bawah gue nih, adik-adik gue nih ya, ibarat kata gitu. Entah lo nggak tahu kah ketika lo ngomong kayak gitu dan mereka lagi pusing dengan ngurusin acaranya mereka dan tiba-tiba ada ucapan lo, statement lo seperti itu, lo nggak mikirin perasaannya mereka. Lo tahu nggak sih mereka tuh nangis di belakang ini gitu? Lo tahu nggak sih? Iya, jelas. Orang belum menikah udah dibilangnya mau bercerai. Kan itu, aduh, kalau seandainya lo merasa diri lo sudah dewasa, sudah tua, dan lo bisa ngebaca atau lo bisa ngeramal apapun itu, kenapa lo nggak ngeramal diri lo kapan diri lo bahagia? Kenapa lo nggak ngeramal diri lo kapan diri lo sukses? Kenapa lo nggak ngeramal diri lo kapan lo se-viral mereka? That's it, sampai situ. Jadi lo nggak perlu ngeramal orang untuk kayak, ya dia akan gini, dia akan gitu, dia akan gini. Sebenarnya gue juga nggak mau ngebahas tentang dia ini yang gue mikir itu pekerjaannya dia. Tapi maksud gue ketika lo mengucap kata-kata yang menurut gue itu tidak lazim untuk ditonton orang dan itu sangat menggiring opini banyak. Dan kalau seandainya secara hukum ya, gue bisa menjawab itu perbuatan tidak menyenangkan. Itu perbuatan tidak menyenangkan. Karena apa? Lo mengucap statement itu tuh dan di-up di sosial media. Dan everyone bisa nonton itu. Gitu. Jadi gue ngerasa kayak kalau seandainya lo ada masalah, yuk kita ketemu yuk. Ayo, gue yang tantangin lo, nggak usah perlu bawa Bilar, lo nggak perlu bawa Lesti deh.